atau aturan yang menetapkan sikap hasil dari suatu percobaan acak ke suatu nilai numerik. Dalam konteks probabilitas, variabel acak digunakan untuk mempresentasikan hasil dari suatu eksperimen atau peristiwa acak. Variabel acak memiliki dua jenis, yaitu variabel acak diskret dan variabel acak kontinu. Variabel acak yang pertama, variabel acak diskret. Variabel acak diskret adalah jenis variabel acak yang hanya dapat mengambil nilai tertentu atau biasanya bilangan bulat yang dapat dihitung atau dipisahkan satu sama lain. Setiap nilai yang mungkin dari variabel ini memiliki probabilitas tertentu yang ditentukan oleh fungsi probabilitas massa. Dan yang kedua, variabel acak kontinu. Variabel acak kontinu merupakan variabel acak yang dapat mengambil nilai dari suatu interval kontinu dan berskala periode. Artinya, variabel ini memiliki nilai yang terhingga banyaknya dalam suatu rendukan. Dan probabilitasnya ditentukan oleh fungsi intensitas probabilitas. Rumusnya yaitu rumus rata-rata hitung mu sama dengan EX sama dengan sigma X dikali P dikali X. Varians ada tol ke pangkat 2 atau kuadrat sama dengan sigma X dikurang mu min kuadrat dikali P dikali X. Dan standar deviasi yaitu tol sama dengan tol pangkat tol dikali pangkat tol kuadrat. Berikut contoh soal dari distribusi probabilitas diskret. Ada 4 orang nasabah yang akan menabung di bank. Jumlah bank di Jalan Pasar Minggu, Jakarta Selatan ada 2, yaitu BSI dan Mandiri. Keempat orang tersebut bebas memilih bank tempatnya untuk menabung. Mau di BSI semua dan Mandiri atau di Mandiri semua. Berikut adalah kemungkinan dari pilihan 4 orang tersebut. Pilihan pertama, jumlah pilihan BSI ada 4. Jumlah pilihan kedua, jumlah pilihan BSI ada 1. Pilihan 3, jumlah BSI ada 2. Kemungkinan pilihan 4, BSI ada 2. Kemungkinan pilihan 5, BSI ada 0. Kemungkinan pilihan 6, BSI ada 2. Pilihan ke-7, BSI ada 1. Kemungkinan pilihan 8, BSI ada 3. Kemungkinan pilihan 9 ada 3 BSI-nya. 10 BSI-nya ada 1. Bila kita perhatikan kemungkinan bank pilihan nasabah hasilnya adalah bank BSI tidak dipilih nasabah sama sekali, ada 1 kejadian. Bank BSI di antara 4 nasabah ada 3 kejadian. Bank BSI dipilih 2 di antara 4 nasabah ada 3 kejadian. Bank BSI dipilih 3 di antara 4 nasabah ada 2 kejadian. Dan keempat nasabah memilih Bank BSI dan ada 1 kejadian. Dari 10 kemungkinan tersebut, kita dapat menyusun distribusi probabilitas sebagai berikut. Pecahannya yaitu jumlah frekuensi dibagikan dengan total kemungkinannya. Jadi 1 dibagi 10 hasilnya 0,1 dan seterusnya seperti itu. Hasilnya 0,3 sama 0,3 dibagi 10 hasilnya 0,2 Yang itu dia belum banyak enggak? 0,1 dan dijumlahkan menjadi 1,3 Adalah nilai rata-rata hitung pada kasus pilihan 4 nasabah atau Bank BSI. 0 dikali 0,1 sama dengan 0,0. Berikutnya 1 dikali 0,3 sama dengan 0,3. Berikutnya 2 dikali 0,3 sama dengan 0,6. Berikutnya 3 dikali 0,2 sama dengan
4 orang nasabah yang akan menabung, maka 1,9 akan memilih Bank BSI. Namun karena tidak dalam pecahan, maka bisa dikatakan pada 1 atau 3 orang tergantung pembuatan nilai rata-rata hitungnya. Dan hasil X min mu, X-nya itu dapat dari sini dan mu-nya dari sini. Terus 0 dikurang 1,9 hasilnya min 1,9. 1 dikali 1,9 hasilnya min 0,9. 2 dikurang 1,9 hasilnya 0,1. 3 dikurang 1,9 hasilnya 1,1. 4 dikurang 1,9 hasilnya 2,1. Berikutnya ada X dikurang mu kuadrat, yaitu min 1,9 dipangkati menjadi 3,61. Min 0,9 menjadi 0,81, 0,1 menjadi 0,01, dan 1,1 menjadi 1,21. Terakhir 4,41. Untuk mendapatkan hasil X min mu kuadrat kali PX adalah X min mu-nya itu yang ini, jadi turun ke sini, dan PX-nya itu yang ini. Yang ini terus ditulis di sini. Hasilnya itu 3,61 dikali 0,1 hasilnya 0,361. Terus selanjutnya 0,81 dikali 0,3 hasilnya 0,243. Seterusnya ini dikalikan biar caranya sama seperti sebelumnya. Jika dari hasil ini dijumlahkan menjadi 1,290. Untuk hasil akhirnya yaitu to kuadrat sama dengan X sama dengan mu kuadrat PX, to kuadrat sama dengan akar to kuadrat, yaitu akar dari 1,290, yaitu 1,135. Berikut adalah hasil dari seluruh distribusi probabilitas diskret. Dan dari kelompok kami kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum